Podcast Sakti Ting. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku, Tirta Citra dari kelas 12 IPS 2. Nah, buat episode ke-6 dari seri ekstrakurikuler Podcast Sakti, kita kedatangan tamu dari ekskul SKBL. Nah, di sini kita bareng pembinanya. Bapak boleh perkenalan diri dulu? Ya, oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertatap muka ya, meskipun daring. Semoga kita selalu sehat semuanya. Ya, untuk SKBL sebenarnya ini adalah singkatan ya, Seni Kearifan Budaya Lokal, dan saya sebagai pembina ya. Nama saya adalah Oka Mustafa. Lahir di Kuningan. Iya, dan saya juga sama alumni SMA 3 dulu ya. Iya, tahun 2008. Aku tahun depan. Oke. Nah, itu kebetulan Bapak itu ngambil jurusan seni musik. Mantap. Iya, seni musik dan lebih ke spesialisnya itu adalah ke piano klasik. Nah, ke sana. Iya, itu. Dan 2012 masuk ke SMA 3. Ya, setelah lulus wisuda langsung ditarik ke SMA 3 dan sampai sekarang alhamdulillah. Dan membuat sebuah apa ya namanya, bukan dobrakan, tapi di sini adalah sebuah bagaimana sih mengaplikasikan seni untuk mewujudkan dan meningkatkan kembali saat waktu saya masih sekolah di sini dan sekarang saya di sini mengabdi ya, bagaimana untuk bisa meningkatkan dalam bentuk seninya, baik itu seni rupa, seni teater, tari, dan seni musik. Itu Pak. Nah, kalau SKBL sendiri itu sebenarnya ekskul apa sih Pak? Nah, itu sebenarnya ekskul yang dibuat tahun 2013. Oh, berarti Iya. tahun setelah Bapak. Iya. Saya masuk ke sini itu 2012. 2013 itu saya punya ide ya, di mana ide di sana itu bukan hanya ekskul satu jenis bidang ya, karena di musik itu banyak sekali ya. Nah, makanya saya buat di sini ada paduan suara, ada musik kolaborasi ya, ada angklung, orkestra angklung atau dan arumba, ada seni tari ya, dan ada teater dan banyak lagi. Nah, dulu waktu pertama seni kearifan budaya lokal, kenapa disebut dengan seni kearifan budaya lokal? Saya tambahin tadinya ada rampak kendang dan ada rampak kacapi. Nah, iya, kacapi itu ya, cuman hanya berapa tahun karena mungkin ada miskomunikasi dengan pelatih karena pelatihnya dari luar. Kebetulan saya yang membinanya. Tapi sekarang pun masih berjalan ya, walau hanya mungkin solo ya, tidak rampak gitu, tidak semuanya hanya satu-satu gitu. Misalkan solo kacapi, solo kendang gitu. Akhirnya dimasukkan dalam jadi musik kolaborasi dan gabungan dari musik modern dengan musik tradisional seperti gamelan ya, dipadukan dengan kacapi, kendang, drum, gitar dan seterusnya. Itulah banyak. Jadi disebut dengan musik kolaborasi. Anak-anak biasanya punya muskol. Iya, muskol itu ya. Kita lebih pahamnya mungkin lebih disingkat-singkat ya, muskol gitu kan. Dulu memang waktu saya masih sekolah di situ hanya ada paduan suara aja. Cuman satu. Iya. Ada lagi tapi tidak terlalu tidak terlalu efektif. Kayak gamelan ya, musik kolaborasi sebenarnya dulu ada tapi tidak berkolaborasi, hanya gamelan aja. Jadi hanya murni musik karawitan. Dan itu pun biasanya hanya untuk mempersiapkan perpisahan. Itu waktu dulu. Dan pas saya masuk ke sini 2012 dan 2013 saya punya ide udah bikin ekskul. Biar nanti kenapa? Karena tidak harus nanti hari H mau menjelang perpisahan kita riuh-riuh. Jadi dari sekarang kita sudah buat di dalam ekskul dan seminggu sekali itu kita membuat sebuah karya-karya yang akan nanti ditampilkan di acara tersebut. Gitu. Nah, itu SKBL, Seni Kearifan Budaya Lokal. Ya. Bapak, kalau prestasi-prestasi yang dicapai anak-anak SKBL ini apa? Ya, pertama kali prestasi itu adalah vokal grup. Waktu 2014 kalau tidak salah itu mengikuti vokal grup yang diadakan oleh salah satu perusahaan permen Kiss kalau nggak salah ya, Jingle Kiss kalau tidak saya lupa lagi apa ya, Jingle namanya tuh Jingle Kiss.
dan itu 500 sekolah di Jawa Barat. Ya, dan itu beberapa tahap untuk di audisi. Kebetulan SMA 3 mengikuti vokal grup tapi sambil ngedance. Sambil ngedance? Iya. Sambil vokal grup? Iya, sambil nyanyi sambil ngedance. Nah, itu audisinya ada di waktu itu di radio apa ya, saya lupa namanya. Di Kuningan lah, salah satu di Kuningan. Dan yang masuk itu hanya SMA 3 dan SMK Yamsik kalau tidak salah. Dan masuk ke tahap 20 besar kalau tidak salah di Ciwok. Itu di Bandung. Apa tuh Ciwok tuh? Semacam mall ya. Nah, itu di sana. Iya, itulah ternyata. Nah, itulah bahasa Sundana namanya. Nah, di sana kita ikut berapa besar dan alhamdulillah kita dapat harapan kedua atau ketiga, saya lupa ya. Keren banget. Nah, iya, dan di sana mulai muncul, oke, kita bikin sebuah vokal grup paduan suara dan ditambah lagi seni-seni yang lainnya seperti kayak musik kolaborasi ya, ada angklung itu ya. Kebetulan angklung sebenarnya pertama ada angklung itu waktu ada Ega. Ega, iya, waktu Ega Dangdut Academy saat itu waktu di Indosiar. Itu sejarah asal mulanya sebenarnya tadinya mau dibuat sebuah ekskul angklung, tapi belum terrealisasikan karena alat yang kurang mendukung. Nah, saat saya dapat telepon dari pihak Indosiar waktu sama Ega, itu katanya silakan untuk SMA 3 tampil Arumba. Arumba itu alunan rumpun bambu. Di sana bukan orkestra angklung, tapi komposisinya hanya angklung angklung melodi, terus gambang 4, kolaborasi dengan kendang, dengan bass dan yang lainnya, dan membawakan sebuah lagu. Dulu itu lagunya itu lagu Mojang Priangan. Mojang Priangan. Iya, itu dibawain dengan Ega Noviantika di Indosiar dengan anak-anak ekskul angklung. Zaman siapa ya? Saya lupa lagi. Itu 2000 Ega itu 2000 berapa ya? 2015 kali ya? 17. Ya, saya lupa lah ya. Itu dan saat di sana ini angklung udah mulai dikenal ya sama masyarakat juga. Wah, ini angklung Arumba dari SMA 3. Nah, dan akhirnya saya buat terobosan baru. Ya udahlah, kita coba mengajukan untuk merealisasikan alat angklung ya, untuk lebih dikumpulkan kembali dan alat Arumba dan semuanya, dan alhamdulillah kita punya, dan bahkan kita punya bantuan dari pusat. Dan pertama kali perform untuk orkestra angklung itu perwakilan dari Kabupaten Kuningan tahun 2000 berapa saya lupa lagi ya. Iya, saya terus di tahun di tempat gedung apa ya di Bandung itu kalau tidak salah Jawa Barat kalau tidak salah ya. Nah, di sana dan kita menampilkan perwakilan dari Kuningan. Orkestra angklung itu banyak. Ada 45 orang. Nah, banyak angklungnya. Satu orang itu memegangnya 4 angklung. Dan kita bawa bis dari Dinas Porapar ya, pariwisata, dari sana kita ditunjuk untuk mewakili Kabupaten Kuningan. Kita alhamdulillah sudah tampil di sana, tapi tidak juara tidak apa-apa. Karena memang pengalaman itu yang paling berharga. Betul banget. Itu ya. Iya. Dan sampai sekarang pun angklung alhamdulillah masih bisa bisa ditampilkan, ditunjukkan ya, pertunjukan di acara-acara ajang yang lain. Kalau anak-anak seperti kan nih pasti tahu SKBL. SKBL tuh ekskul sejuta umat. Iya, benar memang ya. Jadi saya juga tidak tahu kenapa ini banyak sekali orang yang ikut ke SKBL. Tapi di sini SKBL hanya sebagai wadah ya. Di dalamnya itu kan ada tari, teater, ada musik kolaborasi, ada paduan suara, ada angklung ya, dan sebagainya di sana. Jadi banyak yang memilih antara dari salah satu itu ya. Tapi memang kebanyakan kemarin itu paduan suara sedikit, kebanyakannya angklung. Nah, tapi waktu tahun pertama SKBL paduan suara paling banyak. Ya mungkin karena dari tiap tahun ke tahun itu pasti berbeda. Dan sekarang pun saya lagi mencari bibit-bibit yang berpotensi di bidang seni musik lah khususnya ya. Minimal sudah tahu dasarnya. Kenapa? Karena musik itu tidak semua orang bisa. Maksudnya tidak semua orang bisa di sini adalah tidak semuanya orang bisa menyanyi juga.
Tapi di sini harus terbiasa. Jadi musik itu bisa karena terbiasa. Kalau sekarang nih Pak, ada pesan-pesan nggak sih buat adik-adik kelas 10 yang lagi nyari-nyari ekskul? Iya, carilah ekskul tapi jangan sampai tidak ikut-ikutan. Iya benar. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan tapi dari hati kita ikut. Kenapa? Karena yang namanya ekskul seni itu tidak cukup hanya di sini latihannya, ya, harus terus bertahap dan kenapa? Karena gini, saat si A masuk ke dalam ekskul seni kearifan budaya lokal, contohnya misalkan di musik kolaborasi, ya, kita hanya punya waktu cuma 1 minggu sekali, dan itu 1 minggu sekali sebenarnya belum cukup. Tapi di sini intinya balik lagi, siswa harus niat, benar-benar niat. Kenapa? Karena biasanya ya kelemahan kita itu saat kita latihan banyak halangan yang lain-lain. Sedangkan musik itu memang harus kalau berkelompok, tidak bisa sendiri. Tapi Ya. kita harus berkelompok. Berkelompok. Kalau misalkan musik kolaborasi kan berkelompok, itu harus berkelompok. Karena kita ya. harus terbiasa berkelompok. Iya, itulah. Jadi silakan semua ekskul yang ada di Semantika itu semuanya bagus, baik dan mempunyai tujuan visi misi yang sangat keren. Intinya niat kita. Kenapa? Karena belajar itu adalah apa ya? Belajar itu tak mengenal waktu dan belajar itu adalah kewajibanmu. Oke. Kita kan sebagai pelajar kewajibannya belajar. Iya. Bukan berarti seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk belajar, tapi seberapa banyak keinginanmu untuk belajar. Biar Ya. niatnya tambah benar, nantinya kita pas belajarnya benar juga. Iya, itu. Makanya belajarlah sebanyak semampu yang Anda bisa. Ya. Jangan sampai ditunda-tunda. Selagi masih muda, silakan. Kalau ada waktu yang tersisa, Anda adalah sebagai penerus bangsa. Jadi belajarlah dari sekarang, ya. Belajarlah walaupun sedikit tapi berguna. Iya. Jangan buang waktumu dengan sia-sia karena Anda siswa Semantika yang pastinya selalu bisa. Iya benar, kan Semantika selalu bisa. Oke. Yes. Nah, kebetulan Semantika Selalu Bisa itu ada lagunya. Wih, Itu Semantika Selalu Bisa itu adalah saya buat lagu dulu waktu zaman ketua OSISnya Desna, tahu? Kang Desna, kalau tidak salah adiknya di sini udah keluar kalau tidak salah ya. Dulu waktu ulang tahun yang ke-23 SMA 3. oh kira-kira Kang Desna. Nah, enggak, Kang Desna itu sebagai ketua OSIS dan dia minta bantuan sama saya. Pak Kak katanya ini mau ulang tahun SMA 3 yang ke-23. Sekarang berarti yang keberapa ya? Saya lupa lagi. Nah, itulah carilah. Yang ke-23 dan saya buat satu lagu namanya Semantika Selalu Bisa. Dan di sana dilaunchingkan di waktu ada acara di di lapang itu ya. Jadi di acaranya di sana itu adalah salah satu event yang ajang untuk mencari bibit unggul anak SMP. Dan di sana diselenggarakannya itu ada rampak vokal ya, rampak sekar ya. Kalau paduan suara mungkin kalau sekarang, dan ada Anggana Sekar solo vokal, tapi lagu daerah, dan banyak lagi olahraga yang lain dikompetisikan di sini, tapi tingkat SMP se Kabupaten Kuningan. Nah, bibit-bibit unggul itu nanti kalau misalkan yang sudah juara itu biasanya suka ada yang masuk lewat jalur bawah ke SMA 3. Iya benar. Nah, di sana saya buat jargon atau apa ya, jadi icon. Iya. Namanya Semantika Selalu Bisa. Iya sampai sekarang. Iya, dan makanya ya alhamdulillah ya, waktu itu saya dapat penghargaan dari Bapak Kepala Sekolah pencipta lagu Semantika Selalu Bisa, dan sampai sekarang dipakai untuk sebuah icon ya, Semantika Selalu Bisa. Kenapa bisa? Ya, kita menunjukkan apapun yang kita bisa, pasti bisa, dan kalau bisa pasti Anda selalu bisa. Itu. Yang pada bibit unggul juga pasti tahu karena di captionnya ada Semantika Selalu Bisa. Iya. Yes. Itu ada lagunya ya. Oh, iya. Mungkin nanti akan saya share dari lagunya. Saya lupa rekamannya di mana. Ada. Itu. Sekarang cukup aja. Oke, terima kasih Bapak. sama-sama. Kita jumpa lagi pas nanti yang dari anggota-anggota ekskulnya. Oke, dadah. Selamat datang di podcast Sakti. Ting. Aku Riris Putri Kirani, kelas 12 MIPA 5. Kali ini ngegantiin Citra sebagai host karena kemarin kita udah ngebahas nih
episode 7 bersama pembina Eskul SKBL. Kali ini kita kedatangan tamu teteh-teteh cantik yang merupakan anggota dari Eskul SKBL. Boleh memperkenalkan diri dulu teh? Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Kiki Stirani Anarki dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya dari divisi paduan suara di Eskul SKBL. Halo, perkenalkan nama saya Nur Hasanah dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya anggota divisi Orkestra Angklung dari Eskul SKBL. Iya, jadi kita udah kenalan nih sama teteh-tetehnya. Dan kan kemarin penjelasan dari Pak Oka itu mungkin kurang cukup ya. Kita juga butuh penjelasan yang lebih ringan, yaitu dari anggota eskulnya. Boleh dijelasin teh SKBL itu bagaimana? Nah, jadi di sini SKBL itu sebuah eskul seni kearifan budaya lokal dari SMA 3. Di sini itu SKBL itu mendalami 5 divisi. Dibagi-bagi nih dari eskulnya, dibagi-bagi lagi menjadi 5 eskul. Yang pertama ada eskul paduan suara, yang kedua ada eskul orkestra angklung, yang ketiga ada eskul teater, ada eskul tari, sama eskul musik kolaborasi. Ya, ini pertanyaan pagi nih. Jadi kalau misalnya kita belum bisa nih teh, tapi kita mau join SKBL, itu bisa nggak teh? Masih bisa diterima nggak teh kita? Bisa dong, kan kalian bisa mengembangkan bakat kalian di eskul ini. Iya, jadi Iya gak teh? Iya dong. bisa sama-sama menggali bakat ya. Iya. Kan kita juga nggak ini ya teh, nggak langsung bisa wah, nggak langsung gitu nggak. Kita juga sama-sama Kita belajar di sini. dibina di sini sama-sama belajar bareng-bareng. Kebetulan kan SKBL nih banyak banget ya anggotanya. Angkatan aku aja itu hampir setengahnya dari angkatan aku itu ikut SKBL. Keren banget. Pasti ini eskul menarik banget. Kira-kira menurut teteh-teteh ini hal menarik dari SKBL itu apa sih teh? Sampai banyak banget gitu anggotanya. Dari SKBL menarik apa ya? Kita di sini punya program kerja mungkin ya, Teh ya. Program kerja di sini kan pasti setiap eskul pun punya pelantikan. Dari SKBL tersebut punya pelantikan, tapi pelantikan kita itu berbeda. Pelantikan kita itu mempunyai program kerja yaitu minggu ke-8 yang kita cara pelantikannya itu menerapkan atau mengasah kemampuan seni budaya lokal kalian diperlihatkan di depan halayak umum, kayak misalkan CFD, apalagi ya Teh ya. Ya depan halayak umum deh pokoknya. Jadi kalian bisa menumpahkan semua bakat kembang kalian di situ dikembangkan deh pokoknya. Dan tentunya kita juga membawa nama sekolah ya di situ. Jadi membanggakan sekolah juga ya. Nah, betul. Kebetulan SKBL juga sering diundang ini kan buat pembukaan event-event. Nah, event-event. Kita juga ada sudah beberapa kali ya diundang dalam grand opening atau dan lain sebagainya. Jadi dari hal menarik, pasti ada pengalaman yang menarik yang tidak mudah untuk dilupakan. Kira-kira apa nih Teh? Apa ya? Mungkin dari divisi paduan suara ya, karena kan setiap divisi punya prestasi dan kehormatannya masing-masing. Mungkin yang saya tahu dari divisi paduan suara, bulan ini sama bulan kemarin paduan suara itu sebagai opening pelantikannya pengurus HPAI Kabupaten Kuningan. Nah, HPAI itu himpunan penggiat adiwiyata, kan sekolah adiwiyata tuh. Jadi kita sebagai pembawa lagunya di Kabupaten Kuningan. Keren banget ya. Kalau untuk divisi angklung sih beberapa bulan kebelakang kita ikut lomba orkestra angklung dan tingkat Kabupaten Kuningan dan alhamdulillahnya kita juara 2. Iya, alhamdulillah ini karena hasil dari latihan rutin ya. Nah, iya. Nah, sekarang aku tanya lagi nih, kira-kira manfaatnya kita ikut SKBL tuh apa sih Teh? Apa ya? Teteh boleh menjelaskan? Untuk bagi saya sendiri sih, mungkin buat yang nonton juga ya, SKBL itu kan eskul seni, jadi kita tuh emang bisa memperdalam budaya di situ dan kita juga yang punya bakat seni kita bisa apa ya Mengembangkan bakatnya di eskul tersebut. Jadi kalian jangan takut, Teh aku gak bisa nih, Teh aku gak bisa nyanyi, Teh aku gak bisa tari, tapi kalian mempunyai keinginan untuk mencoba dan aku harus bisa, kalian tinggal masuk. Nanti di situ pun kan kami bareng-bareng belajar, dikembangkan oleh pembina dan kalian jadi bisa, yang tanya nggak bisa jadi bisa dan malah mungkin mahir. Iya, jadi kita sama-sama melestarikan budaya lokal Nah, ya benar. Teh, gitu.
Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, kira-kira Boleh. pesan untuk kelas 10 buat teman-teman calon peserta didik, buat para penonton, apa tuh Teh? Mungkin bebannya. Untuk anak kelas 10 sekarang ya, buat kalian yang punya bakat di bidang seni atau punya keinginan untuk ikut melestarikan, kalian bisa join ke Eskul SKBL. Pokoknya kalau misalkan kalian punya keinginan untuk melestarikan seni budaya kalian, kalian punya keinginan untuk aku harus bisa nyanyi, aku harus bisa tari, pokoknya kalian punya keinginan untuk melestarikan seni di SMA 3 punya Eskul SKBL, pokoknya join. Yuk kita berkarya bareng-bareng, kita memperdalam lagi budaya lokal kita, karena kalau bukan kita siapa lagi ya? Itu dia. Betul, jadi kita harus terlibat dalam melestarikan budaya kita ya Teh. Dan kita juga harus berkarya dari hati ya Teh. Nah, jadi kalian tuh kalau punya bakat terpendam, jangan dipendam terus, sakit dipendam terus mah. Jadi dipersebarluaskan lah ya. Ya, jadi digali bareng-bareng. Nah, iya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian juga buat masuk SKBL. Yang masih malu-malu diajak deh, gitu. Ya mungkin untuk pembahasan sama teteh-teteh cantik ini cukup sekian. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Selamat datang di podcast Sakti. Aku Riris dari kelas 12 MIPA 5. Dan saya Andri dari kelas 11 MIPA 4. Di episode 6 kali ini kita kedatangan tamu virtual dari Eskul SPAC atau kepanjangannya apa Kang? Semantika Virtual Art Club. Ya. Sebelum ke penjelasannya, mari kita perkenalan dulu sama ketua Eskul SPAC-nya. Mangga Kang, perkenalan dulu. Halo, terima kasih sebelumnya kepada host yang telah mengundang saya dalam acara virtual podcast ini. Perkenalkan, nama saya Rifat Amanoval, saya dari kelas 12 MIPA 3. Saya sebagai ketua di Eskul SPAC itu sendiri. Ya terima kasih Kang Rifat. Setahu kita sih Eskul SPAC itu anaknya kreatif banget dan jago-jago banget lukisnya. Daripada penasaran, mending kita simak penjelasan dari Kang Rifat langsung. Ya. Apa itu Eskul Ya. SPAC itu Kang? Oke, sebelumnya SPAC itu kepanjangan dari Semantika Visual Art Club seperti yang disebutkan oleh host sebelumnya. Nah, SPAC sendiri itu sebuah eskul di SMA Negeri 3 Kuningan yang berfokus di bidang seni rupa. Dan sudah jelas tujuannya untuk memenuhi, mengembangkan, dan menampung minat bakat hobi dari siswa-siswa SMA Negeri 3 Kuningan yang tertarik dengan bidang seni rupa. Nah, di SPAC sendiri ada 3 divisi dalam eskul itu, di mana yang pertama itu divisi tradisional. Nah, di divisi itu kita melakukan kegiatan menghasilkan karya dengan secara manual, seperti melukis, menggambar dengan pensil, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada divisi digital. Digital itu berkaitan dengan membuat karya seperti poster, editing foto atau video, ya menggunakan software ataupun aplikasi baik di laptop maupun di komputer. Nah, adapun yang ketiga itu divisi kriya. Nah, kalau divisi kriya ini divisi seni rupa yang menghasilkan karya jadi sebuah 3 dimensi yang biasanya mengolah barang-barang bekas dengan metode 3R, ya reuse, recycle, dan reduce. Terima Ya. kasih Kang, penjelasannya cukup banyak juga divisi-divisinya Kang. Hal menarik apa dalam eskul SPAC tersebut Kang? Ini takut kelas 10 ada yang mau masuk gitu. Apa hal menarik? Oh, hal menarik ya. Kalau secara bisa dilihat, kalau di SPAC itu kan sudah jelas nanti anggotanya akan membuat karya satu sama lain. Nah, nanti di Eskul SPAC sendiri itu kita bisa semacam berbagi saran, bertukar ilmu untuk saling meningkatkan karya masing-masing. Terus bisa dibilang kekeluargaan di SPAC itu cukup baik gitu. Nah, yang menarik di SPAC itu di mana kita bakal saling bertukar ilmu, bertukar pendapat,
tentang karya-karya yang nanti kita hasilkan gitu. Nah, di SPAC juga kekeluargaannya cukup erat ya, cukup baik, di mana kita saling menjalin komunikasi dengan para alumni-alumni. Kadang kita mengadakan Zoom bulanan karena sekarang daring dengan seperti para founder dari angkatan generasi 1 sampai generasi selanjutnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pencapaian atau prestasi apa sih selama Kang Rifat di SPAC ini? Bisa dijelasin, Kang? Oh, Pencapaian. bisa. SPAC pernah menjuarai juara 1 di bidang kriya pada FLS 2N 2020 dan 2019, di mana FLS 2N itu semacam festival lomba seni siswa nasional yang diadakan rutin setiap tahun. Nah, saat ini juga akang-akang teteh-teteh SPAC itu ada juga yang masih berlomba di FLS 2 ini. Nah, kemudian adapun kita pernah menjuarai juara 2 di desain poster di Unisa, lalu kita juga pernah juara 3 menggapai Roda Kriya 3R yang tadi disebutkan. Sebenarnya masih banyak prestasi-prestasi lainnya, nanti bisa dilihat di sekolah saat nanti ke sekolah bisa dilihat ke ruang seni ataupun di ruang 3R. Di sana banyak piala dan piagam dari prestasi SPAC. Iya. Bisa dikepoin di sosmednya juga, Kang? Lanjut. Bisa, tentu. Nanti follow ya, SPR Club _ nanti ada di sini. Iya, jangan lupa dikepoin ya. Terus nih Kang, pertanyaan selanjutnya, kira-kira kalau misalnya teman-teman kelas 10 mau daftar, benefit apa yang akan mereka dapat di SPAC? Yang paling utama pasti mereka akan mengetahui dasar-dasar dari SPAC itu sendiri, seperti dasar menggambar ataupun melukis, ataupun mengkria dan lain sebagainya. Di sini juga kalian akan berbagi pengalaman, nanti lomba bagaimana, ataupun berbagi pengalaman dengan sesama anggota antar kelas, dengan alumnus juga, menambah relasi juga. Pokoknya banyak deh, cepat ikutan aja. Terus Kang, pesan-pesannya buat kelas 10 nih yang baru masuk, bagaimana kalau mau ikut eskul SPAC? Oh, tentu kami sangat membuka sekali bagi mereka yang ingin masuk SPAC. Karena yang masuk SPAC itu nggak harus jago gambar gitu. Karena di sini juga kan ada divisi seperti kriya. Terus nanti di sini juga akan dilatih gitu. Jadi menambah pengetahuan juga. Asal ada kemauan aja udah cukup. Bakat bisa dikembangin, dilatih pas masuk di SPAC. Terus ya SPAC itu buat orang yang suka sama ngegambar, ngelukis, ataupun buat kerajinan dari barang bekas. Nah, bagi yang suka membuat fan art ataupun video, foto, desain, poster, dan lain-lain, ataupun juga membuat gambar realistis dari artis Korea mungkin, ataupun manga-manga anime, ataupun fan art dari game, semuanya bisa dikembangin di sini. Soalnya banyak juga anggota yang suka seperti itu. Jadi join ya, jangan takut. Terima kasih Kang buat penjelasannya ya. Sama-sama. Iya, kita cukupkan dulu untuk episode 6 kali ini. Terima kasih Kang Rifat sudah berbagi cerita sama kita. Ya, terima kasih kembali sama-sama. IG-nya SPAC apa Kang? @SVArtClub_. Iya, terima kasih yang sudah nonton.